Bagaimana kabarnya? Baik, Kak. Alhamdulillah kabar Syaira dengan baik-baik saja ya. Em, Sebelum Syaira datang ke aula ini tadi, kegiatan apa yang Syaira lakukan? Membaca. Membaca, berarti Syaira itu memiliki hobi membaca. Iya, Kak. Kalau tahu, membaca apa tahu Anda? Apa, Kak? Membaca apa? Membaca novel. Iya. Membaca novel, berarti Syaira itu di dalam membaca novel ya. Nah, Syaira sudah siap belum melakukan kegiatan pada sore hari ini? Siap, Kak. Oke, berarti Syaira sudah siap untuk melakukan kegiatan konseling individual ya. Nah, kalau boleh tahu, Syaira sudah pernah melakukan bimbingan konseling individual sebelumnya? Belum. Belum. Nah, Bella, kakak akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu konseling individual. Nah, di mana konseling individual ini adalah salah satu layanan dalam bimbingan konseling. Nah, di mana dalam konseling individual ini nanti kita akan berdiskusi tentang permasalahan yang Syaira alami dan nantinya kita akan sama-sama mencari solusi tentang permasalahan yang Syaira alami saat ini. Nah, dalam konseling individual ini juga ada beberapa asas, yaitu yang pertama asas kesukarelaan. Nah, di mana asas kesukarelaan ini Syaira datang ke sini itu atas rasa sukarela, bukan tanpa paksaan dari pihak manapun. Nah, selanjutnya itu asas keterbukaan. Nah, di mana nanti permasalahan tersebut diceritakan secara terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi oleh Syaira tersendiri. Nah, selanjutnya itu asas kerahasiaan. Nah, di mana asas kerahasiaan ini apa yang Syaira ceritakan akan ibu kerahasiakan, tidak akan ceritakan kepada siapapun, atau mungkin nantinya ini tersebut tuh harus diceritakan, informasi tersebut harus disampaikan pada pihak yang membutuhkan, harus atas izin Syaira terlebih dahulu. Apa bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Nah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, nah tadi Syaira dan menemani kakak ingin berkonsultasi tentang permasalahan yang Syaira alami saat ini. Nah, kalau boleh tahu apa permasalahan tersebut? Sejujurnya saya sedikit stres, Bu. Saya merasa kesulitan memahami beberapa materi belajar di sekolah. Nah, jadi saya mengerti yang Syaira alami. Syaira alami saat ini. Sebelumnya kakak mengucapkan terima kasih juga kepada Syaira sudah mau menemui kakak untuk melakukan konseling individual pada sore hari ini. Nah, kalau boleh tahu bisa diceritakan materi apa yang membuat Syaira itu merasa kesulitan? Terutama matematika. Pelajaran guru sebenarnya jelas, tapi ketika saya belajar sendiri, saya seperti tidak mengerti apa-apa. Rasanya saya lambat. Baik. Jadi Syaira itu merasa ketika guru menjelaskan pembelajaran tersebut, tetapi saat mengerjakan sendiri itu Syaira itu mengalami kesulitan, bukankah begitu? Iya, benar. Oke. Kakak paham apa yang Syaira alami saat ini. Mungkin perasaan panik itu wajar. Banyak mungkin siswa yang mengalami hal yang sama. Menurut Nasyira, apa yang membuat Syaira tuh menjadi menyerah saat ini? Saya takut salah. Kalau tidak bisa mengerjakan, saya merasa bodoh. Oke, perasaan gagal itu mungkin manusiawi dalam diri kita. Nah, perasaan gagal itu mungkin manusiawi ya. Itu mungkin berat, tapi saya ingin tahu bahwa kesulitan yang memahami pembelajaran bukan berarti Syaira itu bodoh gitu. Itu mungkin bagian dari proses pembelajaran. Selama ini
Sahira sudah pernah mencoba belum strategi pembelajaran sebelumnya? Biasanya saya hanya membaca ulang catatan, tapi tetap tidak masuk. Baik, mungkin kita bisa coba melakukan strategi mungkin membaca ulang materi tersebut di rumah ya. Nah, kakak ada beberapa strategi yang bisa saya lakukan untuk belajar cepat. Mungkin strategi ini bisa ibaratnya lebih efektif untuk pembelajaran Syahira selanjutnya. Nah, ada solusi dari kakak itu mungkin yang bisa Syahira lakukannya itu mungkin membuat soal-soal kecil. Nah, soal-soal kecil ini bisa Syahira buat di rumah. Syahira jawab sendiri atau mungkin hafalkan. Nah, selanjutnya itu ada solusi yang selanjutnya yang bisa kakak berikan kepada Syahira mungkin membaca ibaratnya menghafal materi itu jangan hanya membaca saja. Mungkin yang bisa Syahira lakukan itu mengingat-ingat kembali apa yang telah dijelaskan guru tersebut, atau mungkin bisa membacanya itu bukan hanya sekedar membaca kayak langsung dihafal gitu. Bisa Kak. Oke. Nah, selanjutnya itu mungkin belajar efektif yang Syahira bisa lakukan yaitu belajar. Kalau tipe belajar Syahira tuh bagaimana? Audio visual atau audio visual. Mungkin yang bisa dilakukan yaitu mungkin merekam suara Syahira mungkin dalam HP ya. Merekam suara Syahira dalam HP. Habis itu Syahira ketika mau tidur itu menghafalnya itu dengan cara mendengarkan saja. Bisa diterapkan? Bisa Kak. Oke, mungkin dari video-video animasi yang memungkinkan Syahira bisa memahami pembelajaran tersebut. Bisa dilaksanakan? Bisa Kak. Oke. Nah, kalau boleh tahu apa perasaan Syahira setelah melakukan konseling individual ini? Merasa lega. Setidaknya saya tahu saya tidak sendirian dan masih ada cara lain untuk belajar. Nah, kakak merasa senang tentang perasaan Syahira saat ini. Mungkin kakak sebagai konselor merasa mungkin senang ya, berani bisa memberikan solusi kepada orang lain. Nah, dari yang sudah kakak berikan tadi, Syahira bisa melakukan atau menerapkan mungkin dalam kehidupan sehari-hari. Bisa Kak. Oke. Kalau boleh kakak tahu, Syahira masih inginkah melakukan konseling lanjutan? Masih Kak. Oke. Nah, kalau kita akan melakukan konseling lanjutan itu, kalau boleh kakak tahu kapan? Minggu depan. Minggu depan. Berarti kita sepakati akan melakukan konseling lanjut itu pada minggu depan di waktu yang sama, di hari yang sama juga ya? Iya Kak. Oke. Nah, sebelumnya kakak ucapkan terima kasih juga kepada Syahira yang sudah mau mengikuti sesi konseling individual ini secara terbuka dan mau menceritakan tentang permasalahan yang Syahira alami saat ini. Kakak pun sebagai konselor memohon maaf mungkin atas kekurangan konseling individual kita saat ini. Nah, karena waktu sudah di penghujung, kakak ucapkan lagi terima kasih banyak kepada Syahira yang sudah mau melakukan konseling individual ini. Kita sepakat kita akan melakukan konseling individual pada minggu depan lagi. Bisa disepakati? Bisa Kak. Oke. Nah, karena waktu sudah di penghujung, oke, Kak akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.